WhatsApp guys, masih bersama Kak Evi dan Bincang Rasa. Oke guys, pagi hari ya kan, pagi hari banget ini jam 6 lebih, kalau di Blitar jam 6 lebih 10, tapi matahari udah kelihatan ya kan. Nah, ini juga salah satu manajemen kandang kita, yaitu kita mengandalkan matahari pagi setiap hari, sepanjang tahun. Oke ya. Oke guys, jadi ini ada pertanyaan yang unik tapi berkelanjutan. Artinya apa? Bang, kan dulu kata abang kalau pengen pelihara merpati itu beli dari mana aja udah, setelah itu udah tahu perawatannya, sekarang mau upgrade. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi ini setelah setelah pemula, nah ingin menaikkan kelas sedikit lah. Nah kayak gitu kan. Nah, perawatan sudah, kandang juga sudah punya, terus belajar dari burung yang udah dibeli yang terdahulu juga sudah ada pengalaman kayak gitu kan. Nah, Bang, langkah selanjutnya apa nih Bang, kayak gitu kan pertanyaannya. Oke, jadi hari ini aku mau meng-share atau memberikan pengalaman atau sedikit apa ya istilahnya cerita aja nih. Nah, jadi kalau sudah mulai memelihara, karena ini kan stepnya sudah mau mengupgrade gitu kan, artinya udah mau menambah kualitas. Nah, ini yang perlu diperhatikan apa aja nih Bang? Beli penghasil juara, beli juaranya, atau beli anaknya juara, atau beli keluarganya juara, atau beli cucu cicitnya. Nah, kalau saran saya yang paling utama adalah sesuaikan budget. Ingat ya, sesuaikan budget atau dana. Jangan sampai hanya karena hobi kita ambisi, kita terlalu apa ya istilahnya, istilahnya kalau orang Jawa itu mengonjo-ngonjo, itu istilahnya pokoknya harus ndang-ndang gitu ya. Itu jangan. Artinya banyak yang jadi istilahnya kita jadi terbelenggu. Artinya gini, sorry itu saya sebelumnya kita akan spill sedikit. Jadi dulu itu memang banyak yang bilang beli merpati bisa dicicil loh kayak gitu ya, karena untuk pemula apalagi pemain baru gitu kan beli mahal kaget gitu kan, harus dicicil dulu. Nah, sebenarnya itu bagus, programnya sangat bagus, cuman itu setelah saya pikir, saya perhatikan gitu, jatuhnya kita jadi nggak enjoy, apalagi kalau kita nggak bisa bayar cicilannya, justru kita hobi itu bikin apa ya, bikin jedek gitu loh ya. Saran saya sesuaikan budget, sesuaikan dana. Kalau misalkan punyanya cuma dana sekian, ya udah beliannya sesuaikan dana sekian atau ditabung dulu. Nah, misalkan Bang aku tapi pengen ini, ya udah silahkan tawar di senior kalian yang kalian mau beli gitu loh. Nah, jadi jangan terlalu memaksakan. Terus pertanyaannya, poinnya adalah belinya yang mana Bang, kayak gitu kan. Nah, saran saya, kalau saran pribadi dari saya, belilah yang paling utama penghasil juara. Ingat ya, penghasil juara pasti mahal. Kalau dananya nggak mampu ya udah beli yang juara. Ya pasti mahal, cuman biasanya lebih mahalan yang penghasil juara sih kalau menurutku lah ya. Terus kalau nggak bisa beli aja pian anakan juara. Nah, itu lebih murah biasanya. Kalau nggak bisa lagi belikan cucunya dari juara. Nah, kalau menurutku yang paling terakhir itu sih cucu sih ya, kalau menurutku lah ya. Tapi kalau misalkan dananya kurang mampu, saranku daripada kita buang-buang uang ya kan, daripada buang-buang duit, mending nggak usah. Maksudnya gini, diurungkan aja niatnya, mending nabung dulu aja. Kalau saran saya sih ya. Soalnya bener guys, mungkin teman-teman udah tahu ya, ini ada berapa ya, sekitar 18 pasang ya, ditambah yang di situ. Nah, itu nggak artinya nggak langsung 18 pasang gini, nggak. Aku dulu itu beli ada, sudah aku pernah bilang, indukan itu ada 100 ekor, bayangin. Setiap ada lelangan aku beli. Nah, setiap ada orang tawarin aku beli kayak gitu. Uang berapa juta yang udah habis ya gitu, udah habis sia-sia gitu loh, nggak ada hasilnya juga. Nah, terus aku berani bilang gini karena aku ada memang pengalaman pribadi, bukan dari katanya si A, katanya si B. Saranku, jadi yang paling istilahnya apa, goblokku dulu ya, mungkin nggak ada yang ngarahin sih, kalau aku sih mending belikan ya toh, mending belikan merpati yang langsung bagus. Atau kalau nggak, ya tadi kriteria yang tadi aku bilang. Tapi kalau nggak mampu ya udah ditabung dulu atau ditahan dulu kayak gitu kan. Soalnya aku yang udah ngalami guys, bayangin, udahlah taruhlah yang ada 100 ekor ya, taruhlah misalkan indukan itu 500, tapi ya pasti lebih lah ya, mesti 1 jutaan lebih. Itu berapa puluh juta harusnya aku dapat
paling enggak 2 pasang atau 3 pasang tapi yang wahid lah. Kalau nggak gitu anaknya juara yang wahid lah kayak gitu ya. Cuman enggak apa-apa, itu pengalaman saya pribadi. Artinya kalau yang namanya pengalaman pribadi ya pahit pasti aku ceritain. Jadi nggak selalu mungkin teman-teman bilangnya wah enak bang, sekarang abang kayak setiap minggu itu ada laporan dari kandang si A, B, C, D, E, F, G, juara-juara, artinya apa, turunannya juara itu kalian lihatnya sekarang, nggak lihatnya dari dulu. Wah kalau dulu guys, bayangin guys, wes pakannya lebih banyak, nggak enek sing juara, bayangin no lorone kayak apa. Cuman kalau saya pribadi kenapa nggak terlalu sakit banget ya, sakit tapi nggak terlalu sakit banget itu karena memang dari hobi ya, jadi seneng. Kita udah lihat maka ini merpati kayak ini nangkring di sini ya, ini apa ya istilahnya, setelah makan dia didis lah, didis itu kayak mandi, bersihin bulu, itu kita udah seneng. Cuman ternyata dulu kesalahan saya itu, saya terlalu apa ya istilahnya, wah beli sing biasa-biasa aja, biasa-biasa, akhirnya numpuk banyak. Ternyata setelah numpuk itu harusnya saya bisa beliin yang bagus gitu ya, maksudnya udah bisa beliin yang 2 atau 3 pasang yang bagus, paling enggak anaknya juara lah, yang juara yang wahid lah. Cuman enggak apa-apa, itu pengalaman saya pribadi, artinya itu saya berani share karena saya sudah mengalaminya ya. Jadi kalau kalian sudah tahu misalnya bang enak loh, tapi kan di abang sekarang juara, iya memang sekarang 75% indukan saya itu juara langsung, yang 25% paling anakannya juara, kalau nggak gitu penghasil juaranya ya. Itu mungkin Anda melihatnya sekarang, tapi kalau lihat dulu ya sepahit guys, gitu aja. Cuman hari ini saya tetap apa ya, ngasih motivasi buat teman-teman, tetap ngasih istilahnya apa ya, pembelajaran biar teman-teman nggak keblowok seperti saya gitu ya guys. Terus pesanku satu, bang gimana cara ngedapetin anakannya juara yang harganya murah? Saran saya, misalkan Anda di kota A, B, C, terserah kota mana, silahkan hubungi senior kalian. Bilang aja bang aku pemula, biasanya gitu. Kalau saya pribadi di kandang saya kan misalkan ada pemain baru bilang pemula ya mesti, bukan diskon ya, biasanya diskon kayak bazar ya apa ya, mesti tak kasih harga khusus yang memang khusus pemulanya. Jadi teman-teman semuanya kalau pengen beli yang murah tapi misalkan yang terahnya, bukan terah lah ya, artinya langsung anaknya juara lah, paling deket sama juaranya gitu ya, itu bilang aja ke senior kalian masing-masing di kota kalian masing-masing, bilang aja bang aku pemula, aku pengen punya merpati yang bener-bener wahid tapi dengan dana saya sekian. Terus terang aja, jangan sok-sokan, jangan jaga gengsi ya toh, karena ini hanya hobi ya toh. Ambisi boleh tapi harus lihat kondisi apa ya istilahnya, kalau udah nikah kondisi dapur lah ya. Jangan sampai gara-gara gengsi, gara-gara hobi kalian menghalalkan segala cara, wayai tinggi tuku bumbon malah entek nggih tuku doro. Wah kasus. Itu aja guys yang dapat aku share hari ini, pagi ini, secerah ini. Jadi saranku satu, carilah senior kalian dan bilang bang aku pemula dan aku sekian, dapat merpati apa nih yang anaknya juara mungkin, atau yang paling enggak cucunya lah, paling jangan cicit lah, paling enggak cucu pun juga sebenarnya terlalu jauh. Kalau saranku sih anaknya langsung kalau bisa lo ya, bilang terus terang bang aku ini pemula ini dari nanti biar bisa main bareng sama abang nih misalkan kayak gitu. Jadi silahkan hubungi senior kalian di kota masing-masing ya toh, silahkan terus terang, jangan pernah apa ya istilahnya menjaga gengsi, wah biar kelihatan yes aku nggak mau nawar lah, jangan itu ingat ini hanya hobi, jadi just hobi, seneng ya toh, happy. Jadi kalau bisa ya santai, kalau bisa ya menikmati lah, silaturahim, datang ke senior atau WA, silaturahim WA bang aku tetanggamu loh atau gimana lah bang aku pemula loh, tolong dikasih diskon lah atau dikasih harga lebih murah dong, soalnya aku pengen punya merpati yang jelas kayak gitu. Nah setelah itu baru misalkan dapatnya indukan, dikembangin dulu, jangan dilombain, dikembangin dulu. Kalau sudah dikembangin paling tidak 3 anakan atau 4 anakan, baru anaknya itu dibuat lomba. Jadi samen sudah jos jadi breeder ya toh, melombakan pikannya sendiri. Oke, masih bersama KFC di kelas apa